asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat pengasuh pesantren Al-Makkiyah Darussalam yakni Kiai Haji Sadat Al-Aziz dan pecinta ilmu faraid yang offline maupun yang online. Kembali lagi di Al-Mada Channel, tempat yang santri berkarya. Dan kembali dengan saya Andina Tanaya Putri dari kelas 3 Diniyah Putri Pesantren Al-Makkiyah Darussalam. Kembali lagi dengan saya dengan versi penjelasan ilmu yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu faraid atau ilmu waris, dan saya mengambil referensi dari kitab Takbilah Zubadatul Hadis fi Fiqhil Mawaris yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Salim bin Habib bin Abdullah. Arti dari takbilah itu adalah penyempurnaan, sedangkan zubda itu lembut, al-hadis itu cerita. Jadi kalau digabungkan itu adalah penyempurnaan cerita yang lembut. Pencetus dari ilmu faraid adalah Allah SWT, yang dimana ini tertera pada Quran surat An-Nisa ayat 11 dan juga 12. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan. Saya akan menjelaskan tentang bab mata'alaku bidiratil mayyiti. Bagi yang ingin menyimak, silakan buka halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adda alaina min barakatihi. Amin. Ma utawi perkara yata'alaku kahubungan apa ma bidirkatil mayyiti kelawan tinggalane mayit. Yata'alaku gumantung apa ma bidirkatil mayyiti kelawan dirkahi mayit apa khamsatu huquqin 5 pira-pira hak muratabatin kang den urutake awaluha utawi kawitane khamsa iku al-haqqul muta'allaqu hak kang berhubungan bi aini dirkati kelawan kahanane dirka kazakati koyok zakat warrohni lan penggadaian wal jinayati lan tindak kriminal. Saniyuha utawi kang kaping lorone khamsa iku mu'anut tajahuzin biaya perawatan mayit bil ma'rufi kelawan umum illa tajahuzin kelawan ora umum zaujati musiri bojone wong kang sugih fa innahu mangko sak temene tajahuzin ala zaujaha kang wajib ing atase zaujah al musiri kang sugih in kanat lamun ana apa zaujah iku ghairu nasyizatin ing dalem orang bangkang. Salisuha utawi kang kaping telune khamsah iku aduyunu biro-biro utang al mursalatu kang den bebasake fi zimmati ing dalem tanggungan. Rabi'uha utawi kang kaping papat khamsah iku asoya biro-biro wasiat bisalasin kelawan sepatelu. Fama mengko utawi perkara dunahu kang sakngisore sepertelu al-ajnabiyah kedue wong liya. Khamisuha utawi kang kaping 5 khamsah iku al-insu waris. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yata'alaku bidirkatil mayyiti. Adapun ini adalah perkara yang berhubungan dengan harta tinggalan mayit. Yata'alaku bidirkatil mayyiti khamsatu huquqin. Yang berhubungan dengan harta tinggalan mayit itu terdapat 5 perkara yang harus diurutkan. Awaluha al-haqqu al-ta'alaku bi'aini dirkati. Dan yang pertama adalah hak yang berhubungan dengan harta tinggalan mayit. Kazakati warrohni wal jinayati, seperti zakat, penggadaian, dan juga tindak kriminal. Saniyuha mu'anu tajahuzin bil ma'rufi
la tajawuzil zaujati musiri. Yang kedua adalah biaya perawatan mayit secara umum, kecuali biaya untuk seorang istri yang memiliki suami kaya raya. Fa'innahu ala zaujaha al-musiri in kanat ghairu nasyazatin. Maka sesungguhnya wajib bagi suami yang kaya raya tadi membiayai perawatan dari istri tersebut. Namun jika istri tersebut tidak membangkang pada suaminya. Salisuha ad-duyunu al-mursalatu fi zimmati. Dan yang ketiga adalah beberapa hutang yang harus dilunasi pada semasa hidupnya. Rabi'uha al-wasaya bisalasin fama dunahu di ajak Nabi. Dan yang keempat adalah beberapa wasiat yang hitungannya itu dibagikan sepertiga untuk orang lain. Khamisuha al-irsu. Adapun yang kelima adalah warisan. Jadi bab ini itu menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan harta tinggalan mayit. Yang pertama itu seperti zakat, penggadaian, dan juga tindak kriminal. Contohnya zakat itu ketika si mayit itu meninggalnya saat bulan Ramadan, maka zakat tersebut harus dilunasi menggunakan harta tinggalan mayit tadi. Yang kedua itu penggadaian. Contoh penggadaian itu semisal semasa hidupnya si mayit itu meminjam uang 1 miliar, kemudian si mayit juga menjamin atau menggadaikan uangnya jika tidak mampu membayar uang tersebut. Namun sebelum hutang tersebut atau 1 miliar tersebut terlunasi, ternyata ia sudah lebih dulu meninggal. Jadi hutang 1 miliar tadi harus dibayar menggunakan harta tinggalan dari si mayit. Jinayati atau tindak kriminal. Contohnya adalah ketika si mayit tadi semasa hidupnya pernah bertengkar dengan seseorang sampai memotong tangannya. Lalu hukum tersebut dihukumi dengan hukum qisas. Hukum qisas artinya hukum yang harus dibalas. Jika memotong tangan, maka dibalas dengan memotong tangan. Namun jika tidak mau, maka harus membayar denda. Jadi si mayit tadi lebih memilih untuk membayar dendanya. Sebelum denda tersebut terlunasi, dia sudah lebih dulu meninggal dan harus dibayar atau dilunasi menggunakan harta tinggalan mayit tadi. Yang kedua adalah biaya perawatan mayit secara umum, kecuali biaya perawatan mayitnya istri yang mempunyai suami kaya raya, maka suami tersebut harus wajib membiayai istri tersebut. Biaya perawatan secara umum itu misalnya seperti biaya pemandiannya, biaya kafannya, biaya minyak wanginya, biaya pemakamannya. Dan suami yang kaya raya tersebut wajib membiayai perawatan istri tersebut. Tapi di sini dijelaskan bahwa jika dengan syarat istri tersebut tidak membangkang pada suaminya, dan hukumnya menjadi tidak wajib bagi sang suami untuk membiayai perawatan mayit dari istrinya. Kemudian yang ketiga adalah beberapa hutang yang harus dilunasi semasa hidupnya. Gimana itu? Ya, semisal si
mayit tadi semasa hidupnya punya hutang ke toko-toko atau ke teman-temannya, maka keluarganya itu harus melunasi hutangnya menggunakan harta tinggalan yang ada pada mayit tadi. Jadi tidak menggunakan uang dari keluarganya, melainkan diambil dari harta tinggalan mayit. Yang keempat adalah wasiat. Wasiat ini kuotanya cuma 1/3 dan ini juga untuk orang lain. Orang lain yang dimaksud adalah selain ahli waris. Jadi wasiat ini dibagikan setelah semua syarat-syarat awal tadi, semua hutang-hutangnya, semua biaya perawatannya itu terlunasi. Dan ahli warisnya juga sudah mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah warisan. Jadi warisan itu adalah terakhir setelah melunasi biaya dari awal, biaya untuk mayit tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inilah penjelasan yang dapat saya sampaikan seputar ilmu faraid. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga penjelasan yang kurang dipahami untuk para penonton. Dan karena sesungguhnya kalau ada salah itu dari diri saya sendiri, jika ada benar itu maka dari Allah. Karena sesungguhnya al-insanu ma'alul khata' wal nisyan. Dan jangan lupa like, share, dan juga komen video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe Almada Channel. Dan jangan lupa tekan